saya Mary Prayugo dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di samping saya dengan Bapak Harkat Kurniawan dari fraksi Partai PDIP dari DPRD Kota Malang. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang ditugaskan oleh dosen saya untuk bahan ujian tengah semester saya. Permisi Bapak. Yeah. Saya mulai dengan pertanyaan yang pertama, Pak. Menurut Bapak itu pengkaderan di partai politik Bapak sendiri itu apa sudah berjalan maksimal? Ya, kalau di PD Perjuangan untuk pengkaderannya bisa dikatakan maksimal ya, karena salah satu partai yang kategori partai besar dan memiliki infrastruktur kepengurusan dari tingkat RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi sampai di pusat, sehingga pengkaderan itu tiap tahunnya pasti ada. Menurut dari beberapa sumber yang saya baca, PDI Perjuangan juga mendapatkan nominasi atau kan mendapatkan penghargaan sebagai partai pengkaderan terbaik di Indonesia, Ya, Pak. Menurut Bapak, apakah partai-partai yang lain itu sudah sepatutnya mencontoh apa yang dilakukan dengan PDI, Pak? Ya, harusnya kalau kita berbicara secara organisatoris pengkaderan itu sangat penting, karena pengkaderan itu akan mencetak sebuah kader yang nantinya akan menjabat di kursi-kursi pemerintahan, di mana ketika pengkaderan itu tidak lancar maka arah dan tujuan partai itu semakin jelas. Harusnya partai-partai lain mungkin yang lahirnya setelah lahirnya PDI Perjuangan mungkin bisa belajar atau mencontoh pada PDI Perjuangan itu sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin PDI Perjuangan adalah partai pemenang 3 kali pemilu secara berturut-turut. Apakah pengkaderan di partai PDI Perjuangan itu sudah bisa dikatakan bebas dari KKN, Pak? Korupsi dan nepotisme itu sendiri. Ya, kalau pengkaderan itu pasti tidak mungkin ada korupsi maupun nepotisme ya. Karena pengkaderan pada dasarnya itu lebih pemahaman ideologi, kemudian pemahaman terhadap arah dan tujuan partai, kemudian pemahaman sesuai dengan ADART partai. Kalau terkait dengan korupsi dan nepotismenya mungkin lebih pada ranah pribadi ketika menjabat di bangku pemerintahan. Nah, salah satunya untuk mengurangi KKN tadi itu, terutama terhadap kader-kader PDI Perjuangan yang menjabat, maka salah satunya adalah melakukan sekolah-sekolah maupun pengkaderan di partai itu sendiri. Untuk partai PDI Perjuangan sendiri, mengutip dari perkataan Pak Basara, partai PDI Perjuangan khususnya di Kota Malang sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan di dalam proses pengkaderannya, Pak. Apakah itu juga sebuah dampak dari kepemimpinan atau dampak dari anggota DPRD Kota Malang yang bekerja secara maksimal untuk masyarakat Kota Malang itu sendiri, Pak? Sehingga banyak pemilih dari yang sebelumnya tidak memilih partai PDI sekarang bergabung ke partai PDI Perjuangan, Pak. Ya, yang jelas itu adalah salah satu kerja partai, kader-kader yang memiliki yang mendapatkan mandat dari rakyat yang kemudian bisa duduk di kursi legislatif ya, maupun eksekutif, itu melakukan kerja partai kerakyatan yang sehingga nantinya ada sendiri yang kemudian bisa menilai, sehingga itu akan linear dengan hasil perolehan pemilu tiap ada konsentrasi pemilu, apakah ada penambahan maupun pengurangan kursi, sehingga kita selalu mengevaluasi kalau berkurang ya berarti kerja kepartaian kita kurang. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya dengan Pak Mukas dari saya, apakah menurut Pak partai-partai yang lain itu juga bisa untuk berkembang lebih lanjut untuk memberantas di pengkaderannya untuk mengurangi angka KKN dari partai-partai yang lain? Ya, saya kira kalau semua partai hampir sama lah. Semua partai memiliki ideologi, memiliki gagasan dan tujuan arah partainya masing-masing. Tapi berbicara KKN itu tidak hanya bicara tentang kepartaian saja, tapi juga berbicara terkait dengan perkembangan negara kita, sistem pemilu kita, dan kemudian kondisi politisi yang ada di Indonesia dan juga kondisi masyarakat. Memang salah satu indikator